Shalom semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Silendo dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya akan menjelaskan serta melakukan praktikum untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Big Data. Kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugasnya yaitu klasifikasi dengan judul dari klasifikasi tersebut adalah klasifikasi kesiapan siswa menghadapi ujian nasional. Nah, klasifikasi ini dilakukan untuk mengklasifikasi yang dimana kita tahu di konteks kali ini adalah Bapak Ahmad. Itu adalah kepala sekolah di SDN 1 Mantangai, Kabupaten Kapuas. Beliau memiliki tugas menjelang pelaksanaan ujian nasional atau UN tahun 2025. Beliau menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan rasio kelulusan sekolahnya. Bapak Ahmad menyadari bahwa persiapan setiap siswa berbeda-beda. Namun sekolah memiliki keterbatasan sumber daya guru dan waktu untuk memberikan bimbingan belajar tambahan atau les sore kepada seluruh siswa sekaligus. Bapak Ahmad khawatir jika bimbingan belajar secara merata, maka siswa yang sebenarnya sudah siap akan merasa bosan, sementara siswa yang tidak siap justru tidak mendapatkan perhatian ekstra yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk menggunakan teknik data mining dengan algoritma decision tree untuk memetakan kesiapan siswa secara akurat. Nah, di data kali ini ada 3 data. Yang pertama yaitu data training, yang kedua adalah data testing, itu berupa data historis. Jadi Bapak Ahmad mengumpulkan data dari 40 alumni angkatan 2024 atau bisa dibilang tahun lalu. Itu ID-nya dari UN 24001 sampai dengan UN 24040. Data ini sudah memiliki label atau hasil akhir, siap, tidak siap, dan cukup siap, sehingga digunakan sebagai acuan guru bagi sistem untuk mempelajari pola kesiapan berdasarkan nilai raport tryout dan kehadiran. Oke. Dan yang terakhir yaitu data scoring. Jadi ada 3 data, data training, data testing, dan data scoring. Data scoring adalah masa depan, model yang sudah pintar, kemudian diterapkan pada 50 siswa aktif angkatan 2025. Sistem akan secara otomatis memprediksi status kesiapan mereka meskipun belum dilaksanakan. Jadi UN-nya belum dilaksanakan, tapi dengan menggunakan sistem ini kita bisa memprediksi kesiapan dari masing-masing siswa, apakah dia siap untuk melaksanakan UN, apakah dia hanya cukup siap atau tidak siap sama sekali untuk melaksanakan UN di kemudian hari. Jadi inilah yang digunakan data scoring ini untuk memprediksi murid-murid angkatan 2025 ini apakah siap, cukup siap atau tidak siap. Oke, business understanding yang pertama tujuannya yaitu personalisasi pendidikan, memungkinkan sekolah untuk hanya memberikan bimbingan insentif kepada siswa yang diprediksi tidak siap. Early warning system menciptakan sistem peringatan dini bagi sekolah untuk menghindarkan dari penurunan nilai tryout, untuk mendeteksi penurunan nilai tryout atau kehadiran siswa sebelum hari H ujian. Optimalisasi anggaran dan waktu, mengarahkan sumber daya guru SDN 1 Mantangai pada kelompok siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi tujuannya yaitu tujuan data miningnya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, mempelajari pola dari data alumni 2024
yaitu 40 data yang alumni tahun lalu untuk melihat variabel apa yang paling mempengaruhi kelulusan. Habis itu melakukan scoring prediksi pada 50 siswa angkatan 2025 agar status kesiapan mereka yang belum diketahui dapat muncul secara otomatis. Oke, data understanding, sumber cakupan data diambil dari sistem administrasi SDN 1 Mantangai yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, data historis angkatan 2024 terdiri dari 40 siswa alumni. Data ini lengkap dengan label kesiapan karena ujiannya sudah lewat. Ada labelnya jadinya. Karena ujiannya sudah lewat, jadi udah diketahui hasilnya. Habis itu pembagian 20 data untuk training dan 20 data untuk testing. Habis itu data sekarang angkatan 2025 terdiri dari 50 siswa aktif yang saat ini duduk di kelas 6. Data ini belum memiliki label kesiapan karena ujiannya belum dilaksanakan atau masih di jauh hari lagi. Oke, habis itu deskripsi atribut. Yang pertama ID siswa bertipe data polinomial. Ini digunakan untuk melihat itu ID siswanya, misalnya saja tadi itu UN 2024 001 misalnya. Habis itu nama siswa bertipe data polinomial untuk melihat nama siswa tersebut. Habis itu rata-rata raport itu bertipe data integer. Habis itu nilai tryout bertipe data integer, nilai NTK bertipe data integer, kehadiran bertipe data integer. Habis bertipe data integer bisa dibilang itu dalam persenan. Habis itu jam belajar bertipe data integer. Habis itu kesiapan bertipe data polinomial. Kualitas data tidak ada data yang meaning values karena data diambil langsung dari buku nilai resmi. Format ID sudah disesuaikan agar data tidak tertukar antara angkatan 2024 dan 2025. Rentang nilai 0 sampai 100 sudah konsisten di semua mata pelajaran. Oke. Data preparation, pada tahap ini Bapak Kepala Sekolah melakukan pembersihan dan pengurutan agar siap dibaca oleh algoritma decision tree. Yang pertama, pemberian role peran menggunakan operator set role untuk membuat atribut kesiapan menjadi role label. Bukan, bisa dibilang itu kesiapan menjadi label. Oke. Penyesuaian tipe data memastikan semua atribut angka bertipe integer jika diimpor sebagai teks. Sistem tidak akan bisa dihitung oleh logika lebih besar dari atau lebih kecil dari. Oke. Jadi ini maksudnya, ini pemberian role. Jadi ada itu di salah satu di aplikasi RapidMiner itu salah satu operator namanya set role. Jadi kita mengubah kesiapan yang tadinya itu cuma atribut menjadi label. Oke, ini modelingnya. Modelingnya di tahap ini Bapak Kepala Sekolah memilih algoritma decision tree karena hasilnya sangat mudah dibaca oleh guru. Jadi ini decision tree rata-rata, misalnya kalau dia nilainya lebih dari 77 bisa dibilang itu siap. Sedangkan kalau di bawah 77 itu ada dua kemungkinan. Kalau di atas 63,500 bisa dibilang cukup siap. Tapi jika di bawah sama dengan 63.500 itu bisa dibilang siswanya tidak siap untuk melaksanakan UAS. Jadi gitu guys. Ini decision tree-nya, eksperimen parameter untuk mendapatkan nilai plus. Jadi saya untuk mendapatkan nilai plus kali ini saya melakukan eksperimen, yaitu mematikan fitur planning dan pre-planning. Ini akan memaksa pohon keputusan tumbuh sampai ke detail nilai angka terkecil agar hasil prediksi lebih akurat bagi siswa SDN 1 Mantangai. Dan ini operatornya, ini evaluation yang evaluasi lagi sebelum diterapkan pada siswa aktif 2025. Tapi sebelum ke
evaluasi kita masuk dulu ke sini. Oke. Ini decision tree-nya. Nah, oke. Seperti ini, dan ini dia tree-nya. Jadi misalnya oke, di atas uh, nilai raportnya di atas 77 itu bisa dibilang siap. Itu ada 8 siswa yang siap. Dari 20 siswa ada 8 siswa yang siap. Oke, dan di uh, kurang dari sama dengan 77 ada dua kemungkinan. uh, Cukup siap itu ada 5 siswa, ada 5 siswa yang cukup siap, dan yang tidak siap itu ada 7 siswa. Oke. Jadi di ketika nilai rata-rata raportnya 63 ke atas sampai 77 itu bisa dibilang cukup siap. Sedangkan kalau dia di bawah 63 itu bisa dibilang dia tidak siap melaksanakan ujian nasional. Kenapa di decision tree ini kenapa uh, nilai tryoutnya tidak muncul? Untuk penjelasan itu kenapa tidak muncul, karena di antara nilai raport dan nilai tryout itu perbedaannya sangat tipis. Jadi ini nilai raport-raportnya misalnya 88, dan nilai tryoutnya bedanya cuma 3 saja. Makanya di decision tree itu otomatis dia cuma nilai raport aja yang muncul, nilai rata-rata raport saja yang muncul, karena antara nilai raport dan nilai tryout itu cuma tipis, makanya tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi mereka searah gitu jalannya. Jadi makanya kenapa di rata-rata raportnya itu yang masuk di decision tree itu nilai rata-rata raport, bukan nilai tryout. Oke. Setelah itu kita coba masuk ke evaluasi. Oke, di evaluasi ini kita masukkan itu yang pertama red Excel, kita masukkan training. Sip. Ini kita ganti jadi change role, kita ubah jadi ID. Oke. Ini juga ini testing. Ini kita kasih namanya ID. Oke. Finish. Oke, kita. Nah, di prediksi kali ini bisa dibilang prediksinya itu cukup sangat-sangat akurat, atau bisa dibilang 100% akurat. Misalnya saja kita coba lihat di di akurasinya ini, deskripsinya. Nah, performance vector akurasinya 100% ketika kita lihat di sini true-nya itu cukup siap itu 5. Jadi benar semua. Dan kita lihat di sini semuanya true, atau bisa dibilang semuanya itu hasilnya benar. Makanya di dalam ini di dalam di performance-nya itu bisa dibilang 100%. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, nih untuk tes untuk anunya kita bisa lihat di sini oke. Nah, di sini untuk yang ini di apa ya namanya? Di table hasilnya itu di kesiapan cukup siap, di prediksi juga cukup siap, guys. Jadi bisa dibilang prediksinya itu 100% akurat, karena di sini tidak ada yang salah sama sekali, guys. Antara prediksi dan kesiapan asli di ujian nasionalnya itu benar-benar sama semua, atau bisa dibilang 100% akurat. Makanya setelah melihat ini, jadi kita bisa melihat bahwa dari yang evaluasi ini kita bisa melihat bahwa sistem yang kita buat ini, yang data mining ini udah 100% bisa kita lakukan di kehidupan nyata, bisa kita implementasikan ke prediksi kita untuk untuk siswa di tahun ajaran 2025 untuk menghadapi UN. Jadi kita bisa memprediksi mereka. Oke, kita langsung saja coba langsung saja kita lanjut lagi ke deployment. Ini dia anunya. Oke, ini analisisnya.
Ini deploymentnya. Oke, coba kita langsung saja masuk ke deployment. Eh, kita save, kita ke desain, kita ke deployment. Ini kita masukkan yaitu score training. Ini next, kita ubah ini seperti biasa menjadi IT. Oke, finish. Ini juga sama, tapi ini scoring. Untuk kita ini data yang ini yang akan menjadi prediksi kita, yang akan menjadi acuan. Ini adalah data, kalau bisa dibilang ini data murid yang ajaran 2025, makanya di sini ID-nya itu dalam bentuk UN 25 karena ini siswa yang tahun ajaran 2025. Oke. Finish. Sip, kita jalankan. Oke, ini decision tree-nya dan ini dia. Jadi bisa dibilang ini prediksinya, dan kalau kita bisa lihat setelah tadi hasilnya itu, kalau kita bisa lihat itu eksekusinya itu 100% guys. Jadi bisa dibilang ini apa ya namanya, prediksinya itu kemungkinan besar akan akan cocok dengan nanti hasil di atau bisa dibilang itu cocok untuk nanti kita implementasikan di kehidupan nyata, untuk nanti kepala sekolah ini Pak Ahmad ini untuk melihat nanti di di apa ya namanya, untuk nanti dia bisa memprediksi nanti murid-muridnya ini yang mana yang tidak siap, dan itu yang akan diarahkan untuk melakukan yang namanya itu tryout lebih, pembelajaran lebih, supaya mereka bisa siap di kemudian hari. Itu kan untuk menjadi early warning sistemnya seorang kepala sekolah, supaya dia bisa meningkatkan nanti, misalnya kalau dia memberikan apa lagi namanya, yang khusus kepada anak-anak yang belum siap, yang tidak siap, mereka bisa nanti menjadi siap karena bimbingan dari guru, atau jam belajarnya diekstrakan, atau bisa dibilang mereka dikasihkan les ekstra, sehingga untuk UN 2025 itu mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa 100% lulus semua. Oke, mungkin segitu saja penjelasan serta materi yang saya sampaikan untuk klasifikasi kesiapan siswa untuk menghadapi ujian nasional. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Shalom.